Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Dinda Prautari dari kelas B semester 5. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran yang mengambil mata kuliah sistem hewan, tema sistem saraf. Sistem saraf adalah sebuah sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut neuron yang mengkoordinasikan tindakan binatang dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf yang disebut neuron. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Badan sel saraf adalah bagian sel saraf yang paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan intermediate. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma yang berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Akson atau neurit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang dari dendrit, yang berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan yang lainnya. Sel saraf dibagi menjadi 3, yaitu sensorik, motorik, dan intermediate. Fungsi dari sel saraf sensorik yaitu menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan fungsi sel saraf motorik yaitu mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang dihasilkan berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Dan selanjutnya, fungsi dari sel saraf intermediate atau asosiasi adalah menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Yang selanjutnya, komponen penyusun sel saraf. Berbagai bangunan yang dapat ditemukan di sistem saraf hewan yaitu otak, serabut saraf, plexus, dan ganglia. Serabut saraf yaitu kumpulan akson dari jumlah sel saraf baik sejenis maupun tidak. Plexus merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Plexus dapat ditemukan adanya di badan sel saraf meskipun tidak selalu ada. Ganglia merupakan kumpulan sel saraf berbentuk nodul, dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Yang selanjutnya, fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf mempunyai 3 fungsi yang saling tumpang tindih, yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Yang selanjutnya, sistem saraf hewan vertebrata. Sistem saraf pusatnya yang pertama otak. Otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu kanan dan kiri. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan dan otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak tengah berfungsi sebagai daerah integrasi otak dengan berkembangnya otak depan sebagai pusat penganalisis penglihatan. Banyak input visual melewati otak tengah langsung ke talamus. Yang selanjutnya, otak belakang. Bagian otak belakang adalah medula oblongata, mengandung pusat pengaturan respirasi, pusat refleks menelan, muntah, dan pusat pengaturan kardiovaskular. Yang selanjutnya, sistem saraf tepi. Saraf spinalis dan saraf kranial. Sebagian besar saraf kranial dan semua sistem saraf spinal merupakan neuron motoris maupun sensoris. Mamalia mempunyai 12 pasang saraf krinal dan 30 pasang saraf spinal. Yang selanjutnya, divisi sensoris dan divisi motoris. Yang A, divisi sensoris saraf tepi tersusun dari neuron
yang mengirim informasi dari reseptor sensoris ke saraf pusat yang memonitor lingkungan eksternal dan internal. Divisis motoris tersusun dari neuron eferen yang mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke efektor yang terbagi menjadi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Selanjutnya yaitu dijelaskannya secara rinci sistem saraf pada beberapa hewan vertebrata. Yang pada mamalia, cerebrum berukuran lebih besar. Cerebellum juga memiliki lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lainnya, seperti prosenkalum, globus opticum, cerebellum, dan medulla oblongata. Yang selanjutnya pada Pisces atau sebangsa ikan menerima rangsang dari lingkungannya menuju organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron dan akson. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse. Sistem saraf amfibi. Otak amfibi terdiri atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf reptil. Otak dengan 2 lobus olfacarius yang panjang, 2 lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf di bawah hemisfer cerebrum. Terdapat cractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hypophysis. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Sistem saraf apes. Hidung sebagai organ pembau, mata besar dengan pekten yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada makhluk optik. Selanjutnya, sistem saraf invertebrata yang dibagi menjadi hewan bersel satu. Hewan bersel satu atau protozoa misalnya amuba dan paramecium tidak memiliki sistem saraf, akan tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi langsung rangsang atau iritabilitas. Yang kedua, hewan cacing. Hewan cacing atau vermes memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian tertentu yang disebut ganglion atau ganglia yang jamak. Yang selanjutnya ada coleanterata. Hidra mempunyai jaringan saraf yang tidak terputus. Hidra memiliki sistem saraf difus yang terletak pada mesoglea antara ektodrm dan endodrm. Yang selanjutnya echinodermata. Pada bintang laut memiliki sistem saraf sirkuler yang terdiri dari sistem saraf yang melingkari kerongkongan dengan cabang-cabangnya menuju ke setiap lengan. Tapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala. Belum ada perkelompokan dalam ganglionnya. Yang selanjutnya ada pada Platyhelminthes. Seekor cacing pipih memiliki sistem saraf yang simetris bilateral. Sistem saraf pusatnya adalah otak kecil yang dihubungkan dengan 2 tali saraf longitudinal
Sistem saraf tepinya meliputi sistem saraf transversal yang mirip tangga yang menghubungkan tali saraf dengan juluran saraf yang lebih kecil di sepanjang tubuh. Yang selanjutnya pada moluska, sistem saraf terdiri atas 3 buah ganglion utama, yakni ganglion otak, ganglion visceral atau ganglion organ-organ dalam, dan ganglion kaki atau pedal. Yang selanjutnya pada arthropoda atau serangga, pada belalang terlihat susunan saraf tangga tali dari simpul saraf yang disebut ganglia. Ganglia merupakan pusat pengolah rangsang. Ada 3 macam bentuk ganglionnya. Yang pertama ganglion kepala, yang kedua ganglion di bawah kerongkongan, dan yang selanjutnya ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, parut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Sekian penjelasan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.